Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu terkait matkul analisis perancangan perusahaan. Usaha kami yaitu Kelorlicious Dimsum. Kelompok kami beranggotakan saya Kansa Fadila dengan NIM akhiran 082. Saya Cecilia Angelica Brutarigan dengan akhiran NIM 023. Saya Indri Lestari Aulandri Simbolon dengan akhiran NIM 06. Saya Medi Kartini dengan akhiran NIM 073. Pada usaha kami ini akan membahas dua pembahasan, yaitu pendahuluan dan juga aspek pasar. Pertama adalah pendahuluan, ada latar belakang. Untuk latar belakang dari usaha kami yaitu pola hidup sehat semakin menjadi prioritas dengan mengkonsumsi makanan kaya nutrisi dan alami. Di sisi lain, dimsum merupakan hidangan padat dan variasi isinya. Melihat tren ini, kombinasi antara dimsum dan daun kelor itu menawarkan peluang inovasi yang menjanjikan dalam menciptakan produk makanan sehat yang tetap lezat dan mudah diterima oleh pasar. Selanjutnya ada gambaran umum usaha. Kelorlicious Dimsum itu merupakan salah satu peluang usaha yang bergerak di bidang makanan. Peluang usaha ini memberikan inovasi baru dengan menambahkan energi saat pembuatan dimsum, menjadikan produk kami menjadi lebih unik, sehingga diharapkan dapat menarik minat pasar. Usaha ini dirancang untuk memenuhi permintaan pasar yang sangat tinggi terhadap cemilan rupa dimsum di kota Yogyakarta. Selanjutnya ada analisis pasar dan persaingan yang terbagi menjadi 4 tahap. Untuk tahap pertama adalah pengenalan, pertumbuhan penjualan sekitar 0% hingga 10% per bulan, perkiraan dengan durasi selama 3 hingga 6 bulan. Untuk tahap yang kedua adalah pertumbuhan. Pertumbuhan sendiri itu penjualan sekitar 15% hingga 30% per bulannya. Perkiraan dengan durasi selama 6 hingga 24 bulan. Untuk tahap yang ketiga adalah pematangan. Pertumbuhan penjualan sekitar 5% hingga 10% per bulannya, perkiraan dengan durasi selama 2 hingga 5 tahun. Dan yang terakhir yaitu tahap penurunan, mungkin akan terjadi penurunan penjualan pada 5 tahun ke atas apabila tidak dilakukan inovasi produk dan pasar. Untuk yang selanjutnya, yaitu analisis pasar dan persaingan. Asumsi yang dilakukan ada 3, yaitu yang pertama, estimasi target pasar konsumen rutin sebesar 0,5%. Yang kedua, frekuensi kunjungan pada usaha Kelorlicious Dimsum yaitu 1 kali seminggu. Dan yang ketiga, pengeluaran untuk setiap kunjungan sekitar Rp15.000, sehingga diperoleh perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, untuk frekuensi kunjungan per minggu 0,5% dikalikan dengan 350.541 didapat 1.753 kunjungan untuk setiap minggunya. Kemudian yang kedua yaitu frekuensi kunjungan per bulan, 4 dikali dengan 1.753 diperoleh 7.012 kunjungan per bulan. Dan yang ketiga yaitu pendapatan per bulan, 7.012 dikalikan dengan 15.000 diperoleh 105.180.000 per bulannya. Kemudian untuk tujuan usaha di Dimsum Kelor Frozen ini adalah sehat, praktis, dan juga bergizi yang memadukan cita rasa dimsum dengan manfaat superfood dari daun kelor dengan luas jangkauan pasar makanan beku. Manfaat usaha dimsum ini yaitu ada 2. Yang pertama bagi masyarakat sekitar, membuka lowongan kerja bagi warga lokal, makanan praktis, meningkatkan edukasi tentang manfaat dan serta lingkungan sehat. Dan manfaat yang kedua bagi pemerintah yaitu pemerintah akan mendapatkan pendapatan dari pajak yang terkait, meningkatkan sektor pariwisata dan ekonomi lokal, serta mendukung program kesehatan yang dibuat pemerintah.
Kemudian masuk ke bab 2 aspek pasar, yaitu yang pertama kegunaan umum produk, antara lain 1 sumber makanan sehat dan bergizi, yang kedua mendukung pola makan seimbang, yang ketiga menjadi solusi bagi orang tua yang ingin memberikan sayuran kepada anak-anak dengan cara yang lebih disukai, yang keempat menjadi solusi bagi konsumen dengan kondisi kesehatan khusus seperti penderita diabetes dan lain-lain, dan yang kelima Selanjutnya yaitu daerah pemasaran. Adapun daerah pemasaran dari produk kami sendiri yaitu di depan Gor Klebengan, Sleman, Yogyakarta. Adapun alasan pemilihan dari lokasi ini karena lokasinya yang strategis, karena berada di dekat area kampus yaitu Atmajaya, UPN, Sanata Dharma, dan lain sebagainya. Next. Baik, selanjutnya di sini ada pasar potensial dan pangsa pasar. Yang pertama itu ada pasar potensial, jumlah penduduk dengan di mana pasar potensial didapatkan dari jumlah penduduk dengan estimasi usia 15 sampai 40 tahun yaitu di daerah Sleman sebanyak 30% sehingga dari total warga Sleman dikali 30% sehingga didapat pasar potensial yaitu 350.541 orang. Lalu selanjutnya ada target pasar diambil dari hasil peramalan dimsum seluruh varian sebanyak 8.455 per biji per bulan dengan asumsi minimal setiap orang membeli 3 biji dimsum, maka total dari target pasar yaitu 2.815 orang. Lalu selanjutnya ada pangsa pasar. Pangsa pasar diperoleh dari 0,2% dari pasar potensial yaitu 700 orang dalam 1 minggu dan dalam 1 bulan 2.808 orang. Di sini ada perbandingan pasar potensial, target pasar dan pangsa pasar. Next. Selanjutnya ada segmentasi dari pasar. Yang pertama itu konsumen remaja hingga dewasa 15 sampai 40 tahun. Yang kedua konsumen di daerah Sleman, Yogyakarta dengan pendapatan menengah. Lalu selanjutnya ada konsumen yang mencari makanan praktis namun tetap bergizi. Next. Selanjutnya di sini ada strategi pemasaran, ada 4. Yang pertama produknya itu dimsum kelor. Lalu selanjutnya price atau harganya sendiri yaitu 4.000 hingga 4.500. Letaknya itu di Klebengan atau Gor Klebengan Yogyakarta. Promosinya itu melalui Instagram, WhatsApp, Twitter, juga TikTok. Lalu selanjutnya dapat di next. Di sini ada rancangan saluran distribusi. Ada 3. Yang pertama distribusi langsung, pemesanan secara langsung kepada konsumen atau melalui pengiriman di setiap outlet cabang dari produk Kelorisius Dimsum. Lalu yang kedua ada kemitraan dengan bisnis lain, yaitu kerjasama dengan restoran atau kafe dan kerjasama dengan penyedia layanan makanan. Lalu yang ketiga distribusi online, yaitu membangun situs web dan media sosial. Dapat di next. Oke, selanjutnya perkiraan pemasaran dan penjualan, di mana populasi targetnya yaitu dari total pasar potensialnya sekitar 7.012 orang, itu pangsa pasarnya, dengan frekuensi kunjungannya sekitar 4 kali dalam 1 bulan, dan pengeluaran per kunjungan sekitar 4.000 sampai 15.000 per pelanggan. Dengan estimasi pendapatan sekitar 105.180.000 per bulan. Dan strategi peningkatan penjualan dengan melakukan pembuatan konten pada media sosial, dan juga mengembangkan variasi rasa dimsum yang menarik dan berkualitas tinggi. Berikut adalah dari siklus produknya dari perkenalan, pertumbuhan dewasa, dan kemunduran. Kemudian dilakukan pencarian harga produk dari data penjualan. Kami mengambil data penjualan dimsum ayam tahun 2019 dari jurnal, di mana data ini diolah dengan metode single exponential smoothing, sehingga didapatkan total yang diproduksi yaitu 845 untuk 3 varian rasa. Kemudian dilakukan perhitungan HPP produk pada 3 varian rasa dimsum, dan diperoleh HPP dan juga HJP-nya di layar. Kemudian berikut adalah data sumber harga dimsum kelor. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih.